Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku, bapak, ibu, anak-anak, cucu-cucu, warga Pulau Kelapa Gading yang Tuhan Yesus kasihi dan yang saya sayangi. Kita sekarang ini berada pada hari Minggu Prapaskah ketiga, dan sapaan sahabat POKG pagi ini saya baca dari 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Cerita Tuhan Yesus menyucikan bait Allah sudah sangat terkenal. Karena itu saya tidak akan membaca Alkitabnya dari Yohanes 2 itu lagi. Tapi saudara-saudara, saya mau fokus pada apa itu bait Allah. Bait Allah perjanjian lama. Bait Allah perjanjian lama itu adalah pusat ibadah orang Israel, orang Yahudi. Dan bait Allah itu secara sederhana terdiri dari 3 bagian. Bagian serambi, bagian ruangan kudus, dan ruangan yang maha kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pusat upacara di bait Allah itu adalah kurban. Oleh karena itu ada berbagai macam kurban di bait Allah. Dan sebuah hal atau hewan yang mau dikurbankan atau apa saja yang mau dikurbankan itu harus suci dan harus tidak bercacat. Misalnya domba yang harus disembelih atau lembu yang harus disembelih tidak boleh bercacat, tidak boleh korengan, tidak boleh timpang, tidak boleh buta sebelah. Dan itu juga pada waktu itu persembahan di bait Allah adalah uang, dan uang yang harus dipersembahkan di bait Allah itu adalah uang shikal, mata uang orang Yahudi. Sementara yang berlaku sehari-hari di pasar, dalam kehidupan sehari-hari itu adalah mata uang Romawi, dinar. Oleh karena itu mata uang shikal yang harus dibawa ke bait Allah itu sukar diperoleh. Nah, bagi pengurus bait Allah, bukankah itu adalah peluang bisnis yang bagus? Supaya mudah orang memperoleh domba atau lembu yang sudah memenuhi syarat untuk dikorbankan, itu lebih baik disediakan oleh pengurus bait Allah. Begitu juga uang shikal disiapkan oleh pengurus bait Allah, tapi pasti dengan harga yang mahal. Bayangkan seseorang sudah bawa domba dari rumah sampai di bait Allah ditolak karena tidak memenuhi syarat. Lebih baik beli aja di bait Allah. Begitu juga mencari shikal di pasaran susah, tapi tersedia di bait Allah, tapi kursnya pasti mahal. Dengan kata lain, bait Allah itu khususnya bagian serambinya itu dipakai untuk jual beli. Di situ ada money changer, di situ ada bursa jualan hewan kurban. Nah, Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus marah. Karena bait Allah dipakai untuk mencari keuntungan sendiri. Khususnya bagian luar, bagian serambi, bagian halaman. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus menjungkir balikan meja orang penukar uang, menghalau semua hewan-hewan yang dijual di bait Allah itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa rumah Bapakku kamu jadikan sarang penyamun. Nah, itulah yang nanti menjadi bacaan khotbah di gereja pada hari ini. Tapi yang saya mau arahkan kita dalam sapaan pagi kita ini adalah bahwa Rasul Paulus mengatakan bait Allah itu adalah tubuh kita. Dan kalau kita bicara mengenai tubuh kita, ada 3 dimensi. Dimensi tubuh, dimensi jiwa, dimensi roh. Bukan sebagian ya. Tubuh, jiwa, roh itu bukan sebagian-sebagian, tapi dimensi dari keberadaan kita. Nah, orang-orang Yahudi menganggap bahwa ibadah yang sejati itu, kesucian itu dimulai di dalam, di bait Allah, dan di ruangan kudus dan di ruangan maha kudus. Serambi
boleh dipakai untuk apa saja. Nah, itu yang diprotes oleh Tuhan Yesus. Begitu juga kita. Mari kita ingat bahwa kesucian hidup kita bukan cuma di hati, di jiwa, di roh, tapi juga bagian tubuh kita yang kelihatan ini juga harus kita persembahkan untuk Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Dalam artian seluruh bagian hidup kita adalah tempat Allah berdiam. Oleh karena itu, kesucian Allah itu tidak hanya nampak atau berada di dalam hati kita, dalam roh kita, tapi juga kesucian Allah itu harus nampak juga dalam perilaku kita yang kelihatan. Apa yang kita perbuat dengan tangan kita, mata kita, kepala kita, kaki kita, semuanya itu menjadi tempat yang kudus bagi Tuhan. Dan pengudusan itu sudah terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Karena itu, marilah kita hidup kudus bagi Tuhan. Menjadikan tubuh kita seluruhnya bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menguduskan kami seluruhnya, tubuh, jiwa, roh kami. Karena itu kami mohon ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami kemampuan dan kekuatan untuk hidup dalam kekudusan kepadamu, agar tubuh, jiwa, roh kami menjadi bait kudus-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya di hari Minggu Prapaskah ketiga ini kami makin berkomitmen untuk menjadikan tubuh kami ini bait-Mu yang kudus. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.